Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ade dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Firmansyah dengan NIM 21101116007 ingin memaparkan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Halal Awareness, Sertifikasi Halal, dan Diskon Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Restoran Emado Sawarma di Jabodetabek. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, yang mana latar belakang sendiri adalah Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, yakni sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim. Banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia akan berpengaruh pada meningkatnya pasar produk halal di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak peduli tentang produk halal dan mudah percaya terhadap restoran yang menurutnya halal saja. Data yang bersumber dari staf presidenan, data yang dihimpun pada 20 September 2023, jumlahnya mencapai 1,43 juta produk yang sudah bersertifikasi halal. Capaian ini menjadi yang terbesar selama 4 tahun terakhir. Awalnya sertifikasi halal hanya dianggap sebagai penanda komposisi pangan untuk keperluan konsumsi sehari-hari saja. Hal tersebut dikarenakan kesadaran konsumen muslim semakin meningkat tentang standar halal dan sertifikasi halal yang harus menjadi perhatian bagi perusahaan yang menawarkan konsumen halal sebagai pangsa pasarnya. Pertumbuhan ini memiliki dampak langsung pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang berpotensi mempengaruhi keputusan pembelian makanan yang bersertifikat halal. Penelitian ini akan fokus pada variabel halal awareness, sertifikasi halal, dan diskon harga dalam kaitannya dengan keputusan pembelian konsumen pada restoran Emado Sawarma di Jabodetabek. Adapun rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana halal awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian restoran Emado Sawarma. Yang kedua, bagaimana sertifikasi halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian restoran Emado Sawarma. Yang ketiga, bagaimana diskon harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian restoran di Emado Sawarma. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis pengaruh halal awareness terhadap keputusan pembelian produk restoran Emado Sawarma. Yang kedua, menganalisis pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian produk restoran Emado Sawarma. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh diskon harga terhadap keputusan pembelian produk restoran Emado Sawarma. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri, yang pertama bagi peneliti. Penelitian ini bermanfaat sebagai media untuk menambah pengalaman di bidang penelitian. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai tolak ukur untuk mengukur pemahaman yang didapat selama berkuliah dan pemahaman tentang fokus penelitian ini. Yang kedua, bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut tentang topik penelitian ini. Kita yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi praktisi, menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk halal. Yang kedua, bagi restoran Emado Sawarma itu sendiri adalah sebagai analisis untuk restoran Emado Sawarma agar memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu adalah landasan teori. Di sini ada 4 variabel. Yang pertama kita akan bahas variabel Y, yaitu keputusan konsumen. Nah, menurut Kotler tahun 2004, keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat sebelum konsumen memutuskan untuk membeli. Ada 5 tahapan proses keputusan pembelian menurut Kotler dan Killer tahun 2012. Yang pertama adalah tahapan pengaduan masalah, yang kedua tahapan pencarian informasi, yang ketiga tahapan evaluasi alternatif, yang keempat tahapan keputusan pembelian, dan yang kelima tahapan pelaku pasca pembelian. Teori selanjutnya yaitu tentang halal awareness. Halal awareness adalah pemahaman umat Islam tentang konsep, proses, dan prinsip halal yang pada akhirnya mengutamakan
makanan halal untuk dikonsumsi. Dengan semakin memahami konsep proses dan prinsip halal, umat Islam akan lebih selektif dalam memilih produk yang mereka konsumsi menurut Pambudi tahun 2018. Selanjutnya yaitu sertifikasi halal. Menurut Rias tahun 2007, sertifikasi halal diartikan sebagai dokumen yang dikeluarkan suatu lembaga Islam yang menerangkan bila produk yang tercantum di dalamnya sesuai dengan standar Islam. Menurut keputusan Menteri Agama RI nomor 518, sertifikasi halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI. Variabel selanjutnya yaitu diskon harga. Diskon harga adalah penurunan harga atau potongan harga yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen dengan tujuan untuk menarik minat pembeli serta meningkatkan penjualan produk tersebut. Untuk Sudaryono tahun 2014, diskon harga adalah teknik yang melibatkan penawaran pengurangan dari harga tertentu untuk mempromosikan penjualan suatu produk ataupun jasa. Adapun penelitian terdahulu, di sini saya hanya mencontohkan 3 penelitian saja. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Narisa Azhara dan Ika Kusnia Anggraini pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Hal Awareness, Harga, dan Iklan terhadap keputusan pembelian Kober mie setan di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal awareness tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Kober mie setan di Surabaya. Berbeda dengan variabel harga dan iklan yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mie Kober setan di Surabaya. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yasin pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Sertifikasi Halal, Halal Awareness, dan Brand Image terhadap keputusan konsumen muslim dalam membeli kosmetik di Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal, halal awareness, dan brand image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen muslim dalam membeli kosmetik di Surabaya. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Cindy Aulia Octaviana, Aan Zainul Anwar pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Harga, Label Halal, dan Pengetahuan terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Kemasan pada Masyarakat Kabupaten Jepara, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga tidak mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian produk. Dan label halal mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk. Dan pengetahuan halal mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian produk makanan dan kemasan. Selanjutnya yaitu model penelitian, yang mana di sini modelnya seperti ini yang kita lihat, yaitu halal awareness, sertifikasi halal, dan diskon harga sebagai variabel bebas akan mempengaruhi keputusan pembelian. Dan hipotesis penelitian ini, yang mana H1-nya adalah halal awareness mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian di restoran Emre Shawarma di Jabodetabek. H2, sertifikat halal mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian di restoran Emre Shawarma di Jabodetabek. H3, diskon harga mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian di restoran Emre Shawarma Jabodetabek. H4, halal awareness, sertifikat halal, dan diskon harga diduga secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian di restoran Emre Shawarma Jabodetabek. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 tentang metodologi penelitian. Pertama kita akan bahas populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah konsumen restoran Emre Shawarma yang ada di Jabodetabek. Dan sampel ini berjumlah 150 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling. Jenis dan sumber data sendiri, jenis data ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Yang mana 1 ini sangat tidak setuju dan 5 ini sangat setuju. Selanjutnya teknik analisis, kita menggunakan 2 teknik, yaitu regresi linear berganda dan analisis statistik deskriptif. Adapun operasional variabel, yang mana variabel Y merupakan
keputusan pembelian konsumen. Variabel X1 dalam penelitian ini adalah halal awareness. Variabel X2 dalam penelitian ini adalah sertifikasi halal. Dan variabel X3 dalam penelitian ini adalah diskon harga. Nah, di sini adalah teknik analisis data yang digunakan, ada uji asumsi klasik dan juga ada uji hipotesis. Uji asumsi klasik ada 4 tahap, yaitu uji normalitas, ada uji multikolineritas, ada uji heterokedastisitas, dan yang keempat ada uji autokorelasi. Sedangkan uji hipotesis ada 3 tahap, yaitu uji koefisien determinasi atau R2, selanjutnya ada uji simulan atau uji F, dan yang ketiga ada uji parsial atau uji T. Sekian paparan proposal seminar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.